2021 yang saya banggakan, peserta KKSI tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia bidang aplikasi robotik 2021 Senin 16 Agustus 2021 tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SMK Pengampu, SMK Wongsor Jogombong untuk bidang aplikasi robotik. Acara yang keempat, pembukaan dan pengarahan koordinator Seameo Indonesia. Acara yang kelima, penutup. Hadirin yang saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah untuk yang beragama Islam dan yang non-Islam menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Meningkat acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Banyak adanya untuk Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala Sekolah SMK Pengampu, SMK Wongsor Jogombong untuk bidang aplikasi robotik. Bapak Ari Kusworo Eskom MCS, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan Waalaikumsalam dengan kami. Mohon maaf Pak, moodnya.
Pertama-tama marilah kita sebagai insan Pancasila memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang ini kita bisa bersilaturahim sekaligus bergabung di media daring melalui Zoom meeting dalam acara pembukaan Kamp Kreatif SMK Indonesia untuk tahun 2021 di bidang aplikasi robotik. Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana salawatnya kita selalu nantikan di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Koordinator SEMO Indonesia Bapak Dr. Gatot Hari Priyo Wirjanto, yang saya hormati dari narasumber yang hari ini sudah berhadir dari Politeknik Elektronik Surabaya, yang saya hormati rekan-rekan di tim teknis pelaksanaan, yang saya hormati para Bapak Ibu guru pendamping serta anak-anakku peserta Kamp Kreatif SMK Indonesia bidang robotik yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam acara pembukaan Kamp Kreatif Indonesia yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Saya atas nama pribadi dan atas nama kedinasan serta mewakili dari Direktorat SMK mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipasi SMK Indonesia di kegiatan Kamp Kreatif SMK Indonesia tahun 2021 yang sudah berpartisipasi, khususnya adalah di bidang robotik. Mohon izin Pak Gatot menyampaikan mungkin sekilas berkaitan dengan di robotik, ya, dan kepada Bapak Ibu pendamping, ini mungkin bisa nanti sebagai salah satu gambaran nanti untuk di kegiatan KKSI untuk bidang aplikasi robotik. Kami dari SMK Wongsorjo Gombong dalam hal ini di kegiatan KKSI 2021 mendapatkan amanat sekaligus mendapatkan kepercayaan untuk mengampu di bidang robotik yang alhamdulillah pada siang hari ini juga sudah berkenan hadir mentor saya Pak Gatot, yang terima kasih ini Pak Gatot tahun 2019 membimbing kami di kegiatan SEA Kreatif Camp 2019 yang kami juga alhamdulillah menjadi second winner untuk di bidang robotik. Ya insya Allah untuk tahun ini kita dengan teman-teman yang lain di sini akan mencoba berkolaborasi. Kemudian nanti kita akan sharing bersama, dan dalam kegiatan ini nanti dari SMK Wongsorjo Gombong berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan ini, sekaligus nanti kami juga di robotik untuk ketentuan KKSI bidang robotik. Untuk target peserta adalah siswa SMK yang tertarik pada bidang robotik, ya kurang lebih target kami sesuai komitmen yang sudah disampaikan ke Direktorat adalah kurang lebih 200 peserta. Untuk syarat peserta adalah mempunyai pemahaman dan minat di bidang teknologi robotik, kemudian mempunyai pemahaman dasar tentang mekanik, elektronik, dan pemrograman dasar. Satu tim terdiri dari 3 sampai 5 siswa dan didampingi oleh 1 guru pendamping. Sehingga di kegiatan KKSI ini tidak membatasi untuk jurusan ataupun kompetensi keahlian. Jadi siapapun boleh mengikuti. Karena di era revolusi industri 4.0 ini adalah semuanya adalah punya kesempatan, punya peluang yang sama.
Perlu kami laporkan juga bahwa untuk di robotik sampai dengan saat ini sudah tergabung 145 tim yang terdiri dari 145 guru pendamping, kemudian 605 peserta didik dari SMK di seluruh Indonesia dengan total 750 peserta yang alhamdulillah dari target 200 ini cukup luar biasa minat dari rekan-rekan SMK di seluruh Indonesia, yang mana mudah-mudahan ini menjadi motivasi awal nanti kita untuk belajar bersama, untuk saling sharing, dan nanti kita akan menjadi bagian untuk memajukan pendidikan vokasi khususnya di SMK Indonesia. Dalam kegiatan ini kami juga dibantu oleh dari fasilitator, dari perguruan tinggi, dari dunia industri, yang insya Allah ini merupakan para mentor-mentor yang sangat luar biasa, di mana sudah punya pengalaman yang jam terbangnya tinggi di dalam ranah bidang robotik. Yang pertama adalah Bapak Dr. Gatot Hari Priowirjanto. Beliau adalah dari CMO Center Indonesia yang sekarang adalah menjabat sebagai koordinator. Kemudian nanti dari Pak Muhammad Nasir, beliau adalah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, nanti dibantu oleh tim yang hari ini sudah hadir juga Pak Hendi, terima kasih. Yang ketiga adalah Bapak Herlambang Sigit Pramono, ini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian Bapak Eka Apriyandi, Sarjana Teknik, ini dari PT Vesto Indonesia, dan Bapak Muhammad Reza Pahlawi ini dari PT Pratama Jaya Tekindo. Di dalam kegiatan KKSI bidang robotik, nanti di segmen terakhir nanti kami akan juga akan ada evaluasi yang berkaitan dengan penilaian. Penilaian ini nanti dilatari dari yang pertama adalah inovasi dan originalitas produk yang belum pernah diikutsertakan dalam kegiatan lomba apapun. Yang kedua adalah perancangan dan pembuatan produk. Yang ketiga daya guna atau kebermanfaatan produk. Yang keempat implementasi produk dapat ditampilkan di internal maupun masyarakat. Yang kelima produk memiliki nilai ekonomis dan diharapkan dapat dijual dan ada omsetnya. Nomor 5 ini yang merupakan salah satu poin tambahan yang sangat menantang bagi kita, karena nanti di sini kita tidak hanya untuk membuat produk, tapi produknya juga mempunyai nilai jual ataupun laku di pasaran. Nah, ini nanti kita akan dibimbing oleh para narasumber. Kemudian yang keenam adalah teknologi yang diterapkan, ya, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat pada saat sekarang ini. Yang ketujuh adalah hasil pemasaran atau omset. Ini juga nanti akan menentukan penilaian, ya. Salah satu penentu penilaian terbaik ini adalah nanti di pemasaran atau omset. Konsep atau tekniknya adalah yang pertama pemahaman teknik. Peserta dapat menjelaskan konsep dan implementasi teknis. Yang kedua, efisiensi perangkat keras. Peserta dapat menjelaskan desain prototipe, yaitu efisiensi mekanis dan elektrik. Yang ketiga, nilai estetika. Desain akan lebih baik jika layak dan berkelanjutan. Jadi konsep teknik ini nanti sebagai dasar kepada para peserta, wabil khusus guru pendamping nanti untuk menguatkan di dalam timnya, sehingga nanti tim ini bisa menjelaskan atau mempresentasikan 3 hal ini yang akan menjadikan salah satu dasar penilaian oleh tim juri. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang saya hormati, saya banggakan, berkaitan dengan KKSI 2021 di bidang robotik, saya selaku kepala sekolah yang diberikan tugas oleh direktorat bertanggung jawab di kegiatan ini sangat berterima kasih dan mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang hari ini sudah bergabung, ya, dan mudah-mudahan nanti sampai dengan akhir dari awal ini tetap nanti jumlahnya, karena memang konsistensi daripada peserta ini yang sangat menjadi penentu. Jadi tidak hanya sekedar proyeknya, tapi dari awal sampai akhir nanti akan
menjadi bahan evaluasi oleh tim juri. Demikian dari saya, dan untuk selanjutnya mohon Pak Gatot nanti untuk berkenan membuka sekaligus memberikan kepada kami semua di sini untuk motivasi, arahan, semangat, dan mungkin peluang-peluang yang sekarang ada ataupun baru muncul, wabil khusus di Asia ataupun ya di ASEAN, karena beliau itu luar biasa jam terbangnya di Molek ya, sehingga kami nanti bisa membaca peluang ini dengan baik dan bisa diterapkan di KKSI bidang robotik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari Kusworo Eskom MCS selaku penanggung jawab Camp Kreatif Siswa SMK Indonesia bidang aplikasi robotik tahun 2021 yang telah memberikan sambutan. Meningkat acara yang keempat yaitu pembukaan dan pengarahan koordinator Selmeo Indonesia yang akan dipandu oleh Bapak Gatot Hari Priowirjanto selaku Direktur Selmeo Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Selamat siang Pak Gatot. Selamat pagi Mas. Ye. Dengar suaraku? Dengar Pak. Ya, dengar. Oke. Ye. Mohon nanti untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan ke kami Pak dan motivasi. Iya. Terima kasih. Oke, siap. Silakan. MC-nya siapa Mas? Nanti aku dikasih kode aja. Ya. Halo Pak, gimana? Ya, MC-nya kasih kode aja. Saya kapan bukanya. Stop, mohon maaf sekarang Pak. Ya Pak, Oke. Suaraku dengar kah? Sudah. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ari Kusworo, ketemunya 2019 di urusan di Creative Camp, kemudian Pak Nasir, teman lama di PENS, Pak Nasir ke Thailand lagi Pak. Mungkin ini karena kita pernah ngurusi sesuatu dengan Pak Nasir kalau nggak salah di Thailand. Kemudian kawan-kawan semuanya yang ada di peserta, saya kira cukup baik pesertanya
dari sampai saat ini lebih dari 240-an yang ikut, tapi diceritakan ada sekian puluh timnya. Saya senang dengan kegiatan yang cukup menarik dan menantang ini. Nah, dalam kegiatan ini saya berharap sampai saat ini yang saya tahu, PENS itu selalu juara 1 di robotik di seluruh Indonesia. Kalau PENS masuk, biasanya perguruan tinggi yang lain pasti adalah serahkan PENS saja karena PENS itu jagonya gitu. Ini ya, itu yang terus kita kembangkan di dalam masa itu. Sehat Mas, sehat-sehat. Aku paralel dengan robotik ya Mas. Oke, monggo. Ya. Oke, monggo udah silakan. Oke, ya monggo silakan ya. Oke. Nah, Bapak yang sorry terpotong karena saya harus paralel dua membuka yang sama. Nah, balik lagi ke robotik. Nah, betul bahwa Anda salah satu narasumbernya adalah dari PENS, itu jam terbangnya banyak sekali terbangnya, jam terbangnya. Anda pelajari hal-hal yang terkait dengan Anda kembangkan di masa mendatang. Satu hal lagi, robotik yang terbaru, mungkin Anda pernah lihat apa yang sudah beredar di WA Group itu. Seorang putri yang bisa menjawab pertanyaan dan sebagainya. Dan memang trennya sekarang robotik itu bervariasi. Tapi yang penting di dalam lomba ini asas manfaat. Nomor 1 asas manfaat, yang kedua asas ekonominya, Mas. Apapun juga harus ada asas ekonominya. Memang asas manfaat ini kita perlu kembangkan bersama di masa mendatang. Dan memang tidak mudah, tapi saya percaya dari 150 lebih tim robotik ini di bawah bimbingan Mas Nasir dari PENS dan timnya maupun juga dari kawan-kawan industri, kita harus mulai memasukkan robotik ini di dalam satu proses yang luar biasa. Dan harapan kita di masa mendatang, karya-karya ini bisa disatukan dan menjadi benchmarking salah satu dari kawan-kawan yang ada gitu kan. Ini yang terus kita develop bersama, dan harapan kita juga di masa mendatang karya-karya yang sudah ada baik tahun lalu itu bisa di-upgrade lagi, dikembangkan lagi menjadi lebih canggih lagi, dan intinya cuma dua, asas manfaat dan asas ekonomi harus Anda pegang. Nggak ada gunanya bagus tapi ternyata nggak ada manfaatnya. Tapi Anda bisa cerita bahwa asas manfaat sekarang ada level 1, harus ada level 2 lagi yang lebih canggih lagi, level 3 lebih canggih lagi, dan buatan SMK yang dibantu oleh narasumbernya salah satunya dari PENS. Itu keren. Dan harapan kita kawan-kawan robotik ini menjadi satu networking masukkan dalam pelajaran PKK, Mas. Jadi siapa yang bisa menghasilkan robot timnya dan bisa berkembang, kasih nilai 9 atau 10 di PKK-nya. Karena ini bagian dari reward anak-anak. Selain dari direktur, tapi di sekolahnya juga harus diberi reward. Itu yang salah satu yang ingin kita sampaikan. Saya nanti pada tim tak kirim satu robot yang terbaru yang saya tahu dari beberapa sumber ya. Dia bisa berdialog dan sebagainya. Menarik. Perfect dari tubuhnya, tapi algoritmanya itu cukup banyak dan cukup baik. Bikinlah semacam itu, apapun juga bentuknya, makin sempurna, makin bisa dikembangkan di masyarakat. Oh, minta dong. Dan itu yang kita sampaikan dalam. Baik, itu Pak Ari Kusworo dan kawan. Itu yang ingin saya sampaikan pada pembukaan ini, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelatihan lomba robotik yang dikembangkan diampu oleh SMK Wongsrejo Gembong mendapatkan kelancaran dan kemudahan dan mendapatkan karya-karya terbaik anak bangsa untuk disebarkan untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketut. Mau ngomong Mas.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Gatot Hari Priyo Wirjanto selaku Direktur Seameo Indonesia yang telah mengisi acara tersebut. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama untuk yang beragama Islam dan yang non-Islam menyesuaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami selaku pembawa Alhamdulillah. apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Atas perhatian Bapak Ibu hadirin, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya memasuki kegiatan pembelajaran KKSI aplikasi robotik oleh Bapak Hendy Hermawan, SSTMT, selaku narasumber dan penanggung jawab perwakilan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kepadanya kami persilahkan. Oke, mohon izin untuk suara saya apakah sudah bisa terdengar? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kepada yang terhormat Bapak Gatot Hari Priyo Wirjanto dari Direktur Seameo Center Indonesia, yang terhormat Bapak Ari Kuswara selaku penanggung jawab KKSI tahun 2021 dari SMKN. Kemudian Bapak Ibu perwakilan dari mitra industri, ada dari PT Vesto, kemudian ada PT Pratama Jaya Tekmindo, dan Bapak Ibu pendamping industri yang lainnya. Yang terhormat Bapak Ibu pendamping peserta KKSI tahun 2021 yang saat ini hadir, serta rekan-rekan siswa SMK yang saya banggakan dari seluruh SMK yang ada di Indonesia. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, nikmat dan kesempatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun saat ini masih secara daring ya. Semoga nanti tidak mengurangi maknanya. Harapan kami nanti kegiatan ini bisa berlangsung hingga selesai nanti. Baik, untuk sesi berikutnya, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait dengan agenda yang akan kita selesaikan dalam beberapa pertemuan ke depan. Mohon izin untuk share screen. Oke, untuk share screen saya apakah sudah bisa tampil? Jelas, Pak. Jelas. Baik, terima kasih. Jadi dalam kegiatan kali ini kami juga atas nama institusi mengucapkan banyak terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Direktorat PSMK melalui tanggung jawab host SMK-nya dari SMKN Wongsorejo Gombong untuk ikut berpartisipasi diskusi bersama, sharing pengalaman dalam topik KKSI tahun 2021 untuk bidang aplikasi robotik. Perkenalkan, kami dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, salah satu politeknik yang terletak di bagian timur Jawa, begitu ya, di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Kami di sini diminta untuk membantu menjadi narasumber untuk sharing pengetahuan gitu ya mengenai aplikasi robotik. Selama beberapa pertemuan ke depan
nanti kami tim dari PENS terdiri dari 4 orang. Ada yang pertama ada Bapak Muhammad Nasir Tamara, dia juga hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian ada Bapak Novian Fajar Satria, Bapak Aditya Darmawan, dan saya sendiri, Indi Hermawan. Jadi dalam beberapa pertemuan ke depan kami akan melakukan sharing dan diskusi begitu terkait tentang aplikasi dari robotik. Terus materinya, kira-kira gambarannya untuk materi pada kesempatan kali ini adalah tujuannya untuk memberikan pembekalan mengenai aspek-aspek yang terkait dengan applied robotik gitu ya, yang nanti isinya antara lain mengenai sensor dan aktuator, kemudian algoritma pemrograman, desain mekanik, melalui bentuk kegiatannya dalam bentuk sharing atau diskusi, contoh program, simulasi, langkah-langkah atau prosedur untuk mendukung kegiatan akhir dari rekan-rekan semua, yaitu nanti membuat sebuah aplikasi di tugas akhirnya dalam bentuk aplikasi di bidang applied robotik. Nah, tentunya nanti dalam prosesnya nanti kita akan banyak berinteraksi dengan rencana materi yang akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ke depan adalah pengenalan applied robotik, kemudian pendahuluan sensor dan aktuator, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan platform Arduino yang nanti akan kita gunakan sebagai perangkat keras utama gitu dalam kegiatan kita kali ini. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa contoh teknik antarmuka sensor dan aktuator menggunakan Arduino. Kemudian masuk ke pengenalan tentang IoT khususnya untuk keperluan akses piranti sensor dan aktuator. Nanti kemudian setelah kita selesai berdiskusi dengan perangkat sensor dan aktuator, nanti akan dilanjutkan dengan membangun algoritma pemrograman sederhana di Arduino untuk beberapa contoh aplikasi sederhana, di mana nanti di sini akan kita fokuskan bagaimana cara kita mengkombinasi perangkat sensor dan aktuator menjadi sebuah aplikasi sederhana. Harapannya nanti rekan-rekan, teman-teman dari SMK bisa memperoleh gambaran kira-kira bagaimana kita menggabungkan ya beberapa piranti sensor dan aktuatornya menjadi sebuah aplikasi yang sederhana. Nanti di bagian akhir ada desain mekanik, gitu ya, desain mekanik yang nanti akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana cara untuk mendesain mekanik untuk kebutuhan aplikasi yang berkaitan dengan robotik. Oke, nanti untuk hardware-nya yang akan kita gunakan, itu jadi nanti ada modulnya yang kita gunakan adalah ESP32. Kenapa ESP32 ini kita pilih ya? Karena di ESP32 ini selain modul microcontroller, modul ini juga sudah disupport dengan adanya piranti untuk keperluan wireless gitu ya. Nanti di sini ada Wi-Fi dan Bluetooth yang nanti harapannya nanti dengan adanya dua antarmuka ini bisa memberikan keleluasaan bagi teman-teman untuk membuat aplikasi-aplikasi yang teman-teman temukan di sekitar teman-teman. Mungkin ada yang berkaitan dengan penanganan COVID saat ini, atau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dijumpai di sekitar kalian. Nanti untuk membantu bagaimana memahami pemrograman di modul ESP32 ini, nanti kita akan menggunakan bantuan beberapa hardware begitu ya, beberapa I/O yang nanti akan kita pakai sebagai interaksi bagaimana kita membuat program di dalam modul ESP-nya. Karena ada potentiometer, ada deep switch, push button, LED, resistor, whiteboard, dan yang lainnya. Nah, nanti untuk opsional, nanti teman-teman boleh menyediakan, boleh juga nanti kita akan memberikan demonstrasi begitu, bagaimana cara untuk mengakses beberapa device seperti ada servomotor, kemudian ada driver motor, LED display, dan beberapa contoh sensor. Nah, nanti di software-nya ini nanti sebagai
Piranti IDE-nya atau Integrated Development Environment, dan aplikasinya nanti kita akan menggunakan beberapa software. Yang pertama, kita menggunakan Arduino IDE, kemudian Hatem Serial Tool Application, kemudian ada Blink Application yang nanti diinstal di HP untuk mencoba mendemokan bagaimana cara kita untuk mengakses sebuah device begitu ya, untuk keperluan monitoring dan kontrol secara jarak jauh melalui jaringan internet. Kemudian ada FreeSync. FreeSync ini nanti saya gunakan untuk memberikan gambaran bagaimana cara menghubungkan sensor dan aktuatornya ke dalam board microcontroller kita. Jadi supaya lebih jelas bagaimana cara pengkabelannya, nanti akan kita gunakan software FreeSync. Terus kemudian Proteus ISIS. Nah, ini sifatnya adalah opsional, karena nanti mungkin akan saya gunakan untuk mendemokan, memberikan gambaran bagaimana sebuah modul microcontroller itu bisa digunakan untuk berinteraksi baik sebagai monitoring atau sebagai kontrol dengan device-device yang sering kita gunakan, diinteraksi dengan sensor maupun dengan aktuator. Jadi mungkin nanti saya demokan saja, tapi kalau mungkin nanti ada rekan-rekan yang berminat untuk menginstal software ini, nanti saya bisa share untuk master software-nya. Kemudian nanti ada CAD software, nanti akan dijelaskan di beberapa pertemuan terakhir, yang nanti akan digunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana cara mendesain sebuah mekanik menggunakan CAD software. Itu beberapa software yang nanti akan kita gunakan di dalam kesempatan kita nanti berinteraksi. Nanti kalau mungkin ada rekan-rekan yang mungkin belum melakukan instalasi software, nanti akan kita share di mana tempat untuk download software-nya. Karena nanti di pertemuan kita berikutnya kita akan lebih konsen ke bagaimana kita melakukan pemrograman sederhana untuk mengakses modul microcontroller dan perangkat sensor dan aktuatornya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi kita yang pertama. Saya mohon izin untuk share screen yang berikutnya. Oke. Oke, jadi ini perkenalan saya tadi. Jadi kalau mungkin nanti dalam perjalanan kita berinteraksi ke depannya ada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut, begitu berinteraksi dengan saya, nanti bisa menghubungi saya melalui email. Ada dua email saya, ada email institusi dan email saya pribadi, atau juga bisa menghubungi saya via WA begitu ya di nomor ini. Insya Allah nanti saya dengan senang hati akan berdiskusi dengan teman-teman, mungkin ada permasalahan atau kendala yang dihadapi saat nanti mengikuti pembekalan materi kali ini. Oke, kita lanjut ke agenda. Jadi di sini nanti saya akan mengisi 3 kali pertemuan ya, yaitu pertemuan pertama, kedua, dan ketiga yang nanti insya Allah sesuai jadwal dari penanggung jawab KKSI untuk bidang robotik itu diselenggarakan setiap hari Senin dan Kamis. Di mana di agenda kita yang pertemuan pertama itu nanti kita akan membahas tentang pengenalan applied robotik, kemudian masuk ke pengenalan sensor dan aktuator, kemudian nanti masuk ke pengenalan platform Arduino dan membahas atau berdiskusi tentang beberapa contoh device sensor dan aktuator yang nanti akan kita hubungkan dengan modul microcontroller kita. Kemudian nanti di pertemuan kita kedua, kita akan lebih banyak berinteraksi tentang bagaimana kita melakukan pemrograman dengan antarmuka beberapa sensor dan aktuator menggunakan Arduino IDE. Jadi Arduino IDE ini adalah tools pemrograman yang nanti akan kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi robotik sederhana. Kemudian nanti kita lanjutkan tentang pengenalan IoT untuk akses sensor dan aktuator.
Kemudian lanjut ke pengenalan modul ESP32 dan pemrograman ESP32 menggunakan Arduino IDE. Jadi akan lebih banyak sisi prakteknya pada pertemuan kita yang kedua. Nanti pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengenalan Blink application yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan kendali jarak jauh dengan modul microcontroller kita. Nah, nanti interface-nya akan kita gunakan yang paling mudah, ya, dan mungkin semuanya sudah punya begitu ya. Nanti akan kita gunakan handphone atau smartphone kita. Nah, nanti di pertemuan ketiga ini setelah kita mengenal tentang aplikasi Blink, berikutnya adalah melakukan konfigurasi supaya nanti device kita itu bisa berinteraksi dengan aplikasi Blink kita. Kemudian nanti banyak mengeksplor tentang bagaimana penggunaan Blink application dan ESP32 untuk beberapa aplikasi sistem. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi pengantar, gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, mungkin kita akan coba bahas terlebih dahulu sedikit tentang revolusi industri. Nah, mungkin saat ini isu revolusi industri ini cukup banyak kita dengar di sekitar kita, gitu ya. Yang sekarang sudah masuk ke level revolusi industri 4.0. Nah, awalnya diawali revolusi industri itu dari revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang di 4.0. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan mungkin sudah akan muncul yang versi-versi berikutnya. Nah, di mana revolusi industri ini yang 1.0 itu ditandai dengan penggunaan steam ya, jadi mesin-mesin uap dalam proses produksinya di industri, dilanjutkan dengan revolusi industri 2.0 yang lebih banyak menekankan pada produksi massal gitu ya dalam jumlah besar dalam manufacturing yang sudah melibatkan sistem elektronik. Kemudian di 3.0 itu sudah mulai diperkenalkan dengan sistem yang menggunakan otomasi industri yang berbasis elektronik dan sistem informasi. Nah, sekarang kita masuk di era revolusi industri 4.0 ya, di mana di sini sudah diterapkan ada intelligent production yang nanti dilengkapi dengan teknologi-teknologi terbaru yang saat ini ada. Misalnya ada IoT, ada cloud, dan ada big data. Salah satu kelebihan dari IoT di sini di revolusi industri 4.0 ini adalah memungkinkan untuk masing-masing device ya, baik yang nanti kita gunakan sebagai perangkat monitoring ataupun kontrol, itu untuk bisa kita akses secara jarak jauh. Nah, nanti banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa dikembangkan dengan adanya teknologi IoT ini. Nah, dari IoT ini nanti akan memungkinkan kita untuk membangun sebuah atau menghimpun sebuah data yang cukup besar gitu ya dari berbagai titik, yang nanti kaitannya dengan big data yang nanti bisa kita olah menggunakan artificial intelligence, baik yang berada di sistem kita sendiri ataupun yang nanti dibenamkan di dalam sistem cloud, sehingga nanti bisa dioptimasi, dimaksimalkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Nah, terkait dengan revolusi industri 4.0 ada cukup banyak teknologi yang terkait di sini yang ikut mengusung perkembangan revolusi industri ini yang cukup pesat ya. Nah, antara lain ada cloud, ada teknologi mobile, kemudian ada machine-to-machine interface, 3D printing, advanced robotic, kemudian big data dan analitik menggunakan artificial intelligence, kemudian ada Internet of Things yang nanti memungkinkan kita untuk bisa berinteraksi dengan device yang banyak. Oke, terus kemudian teknologi-teknologi ini tergabung menjadi satu nanti dalam bagian-bagian yang ada di sini, begitu ya, sehingga nanti di antar masing-masing teknologi ini akan berkolaborasi untuk digunakan
dalam sebuah tujuan tertentu. Nah, misalnya nanti dari cloud computing ini bisa kita kembangkan lebih lanjut, jadi hardware-hardware yang ada di sistem kita itu tidak perlu berupa hardware yang speknya itu adalah high-end gitu ya. Karena nanti fungsi-fungsi yang berat itu mungkin bisa kita tanamkan di cloud computing ini. Jadi hardware-hardware yang ada di sistem kita itu bisa lebih sederhana dan murah. Nah, di IoT salah satu revolusi industri 4.0 teknologi yang dipakai itu memberikan keuntungan antara lain koneksi internet, yaitu memberikan berbagai keuntungan di dalam peradaban manusia. Jadi di IoT ini intinya adalah semua hal yang ada di dunia itu bisa kita hubungkan ke internet. Jadi device-device yang ada, yang mungkin saat ini kita pakai, gitu ya, mungkin bisa lampu penerangan, terus kemudian sensor atau yang lain, itu dia bisa terhubung ke internet dan kita bisa mengakses untuk memperoleh informasi dari device tersebut, atau kita bisa melakukan kontrol ke device tersebut secara jarak jauh. Nah, dalam kaitannya, device atau perangkat yang terhubung ke internet ini nanti dapat kita kategorikan ke dalam 3 bagian, yaitu satu perangkat yang dapat mengumpulkan informasi, kemudian kita mengirimkannya, kemudian ada perangkat yang dapat menerima informasi dan mengaktualisasikannya, sedangkan yang terakhir ada juga perangkat yang dapat berfungsi keduanya. Jadi dia bisa mengumpulkan informasi tertentu dari sebuah parameter dan juga dia bisa mengaktualisasikan sebuah informasi. Jadi yang device nomor 3 ini adalah gabungan dari fungsi keduanya. Nah, jadi intinya salah satu kata kunci dari Internet of Things itu adalah being connected is awesome. Jadi artinya saat kita bisa terkoneksi dari satu titik ke titik lain, itu nanti kita akan bisa memperoleh manfaat yang lebih baik. Nah, kaitannya aplikasi robotika dan IoT di saat ini, itu dengan adanya IoT itu kita bisa mengoptimalisasikan penggunaan perangkat hardware yang kita miliki. Sehingga hardware-hardware yang kita gunakan, yang berinteraksi langsung dengan real world-nya yang ada di sekitar kita, itu tidak perlu mempunyai spesifikasi yang sangat tinggi. Asalkan dia bisa terkoneksi dengan internet, mendukung beberapa fungsi dasar, itu fungsi-fungsi yang berat itu bisa kita pindahkan ke sistem cloud computing. Nah, saat ini cukup banyak sekali cloud computing yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya yang IoT ada server seperti ThingSpeak, kemudian Blink ini sendiri, kemudian ada beberapa fungsi lain yang disediakan. Dan biasanya mereka menyediakan juga fitur-fitur yang sifatnya adalah freeware yang bisa kita gunakan untuk keperluan cloud computing. Nah, IoT dalam aplikasi robotik dapat juga digunakan untuk memudahkan user berinteraksi dengan aplikasi berbasis robotika, baik untuk mengendalikan maupun untuk memperoleh informasi. Yang kedua, menyederhanakan resource mind controller pada aplikasi berbasis robotik, ya, sehingga tidak memerlukan hardware yang memiliki spesifikasi yang kompleks dan rumit. Jadi kita bisa benar-benar mengoptimalkan hardware kita, gitu ya. Karena untuk aplikasi-aplikasi yang butuh komputasi yang lebih tinggi, resource yang lebih besar, itu bisa kita pindahkan ke dalam sistem kita di cloud computing. Nah, ini adalah gambaran bagaimana perkembangan teknologi yang cukup pesat saat ini, khususnya di bidang IoT, begitu ya. Dulu waktu awal-awal kita terkoneksi internet itu biasanya hanya menggunakan smartphone, USB stick modem, atau perangkat yang lain-lainnya. Biasanya device-nya cukup besar nih kalau kita ingin terkoneksi. Kemudian muncul era modem, modulator-demodulator, misalnya kita bisa menggunakan SIM 900 GPRS untuk kita bisa terkoneksi internet, bertukar data. Kemudian berevolusi lagi menjadi awal-awal adanya perangkat embedded yang bisa terkoneksi dengan internet. Misalnya ada Arduino dengan Silk-nya, kemudian ada mini PC seperti Raspberry Pi dan keluarganya. Yang sekarang bentuk fisik hardware-nya sudah lebih kecil lagi, lebih kompak, lebih sederhana. Jadi
memudahkan bagi developer untuk bisa terkoneksi dengan internet untuk keperluan pembacaan data maupun pengendalian jarak jauh. Nah, bisa menggunakan contohnya di sini bisa menggunakan ESP8266 atau menggunakan ESP32 dengan kecepatan proses yang juga lebih tinggi dari modul-modul Arduino kebanyakan, dan dia sudah dilengkapi kemampuan untuk bisa terkoneksi dengan internet. Nah, ini adalah contoh aplikasi robotik yang saat ini ada, gitu. Jadi ini saya contohkan. Di sini ada contoh aplikasi robotik di bidang agriculture atau pertanian. Ada FarmBot. Jadi FarmBot ini dia prinsip dasarnya adalah robot dalam bentuk robot kartesian ya. Jadi dia bisa bergerak 3 aksis X, Y, Z yang digunakan untuk aplikasi di dalam pertanian. Nah, aplikasi ini didukung oleh FarmBot ini cukup banyak ya. Mulai dari pengolahan tanah itu, kemudian penyemaian benih, pendeteksian kira-kira apakah ada ulat atau tidak, apakah perlu pemupukan atau tidak menggunakan image processing, hingga nanti proses penyiraman dan perawatan tanaman. Ini adalah salah satu bentuk aplikasi robotik yang ada sekarang. Kalau mungkin dulu di aplikasi robotik kita mengenal ya, biasanya robot itu identik dengan mesin yang bentuknya seperti manusia begitu ya, yang memiliki kemampuan-kemampuan yang mirip manusia, atau mobil robot yang biasanya untuk perlombaan, itu ada land racer dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh bentuk lain dari sebuah robot ya, meskipun mungkin bentuknya dia tidak lagi seperti bentuk manusia, tapi secara fungsi dia bisa dimasukkan ke dalam bentuk robotik ya, karena di sini ada proses otomasinya dan ada manfaat yang bisa kita ambil dari sini. Salah satunya untuk menyederhanakan atau membantu memberikan kemudahan bagi user atau manusia. Nanti mungkin kalau ingin tahu detail demonstrasi bagaimana cara kerjanya dari FarmBot ini, kemampuan apa saja yang bisa ditunjukkan, itu bisa diakses di website ini. Terus kemudian contoh bentuk lain dari aplikasi robotik itu adalah medical robot. Di medical robot ini salah satu contoh bentuk aplikasi robotik di dalam dunia kesehatan. Nah, ini contohnya yang sekarang masih dalam proses pengembangan, gitu ya. Ini aplikasi robot untuk membantu proses operasi, gitu ya. Terus kemudian ini ada robot yang bentuknya adalah asisten robot ya. Jadi mungkin fungsinya adalah membantu nakes, gitu, perawat untuk lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Dan juga Trustbeam Robot, ini adalah salah satu contoh aplikasi robotik juga yang digunakan dalam aplikasi untuk kebersihan. Gitu ya. Jadi robotnya ini dia bentuknya seperti tempat sampah, gitu ya, yang dia bisa bergerak secara otonomus, bisa menghindari halangan, dan bisa mendeteksi dengan kamera dan sensor lainnya apakah ada sampah yang tercecer atau ada orang-orang yang mungkin ada keperluan untuk membuang sampah. Jadi robotnya di sini Trustbeam-nya itu lebih interaktif, jadi tidak hanya untuk mengambil sampah saja, dia bisa mengolah data untuk mengetahui mungkin ada orang-orang yang perlu untuk membuang sampah di tempat sampah yang seharusnya. Itu contoh dari aplikasi robotik, gitu ya. Jadi ada banyak sekali. Saya yakin di sekitar teman-teman juga ada aplikasi-aplikasi yang nanti bisa teman-teman angkat dengan menggunakan pendekatan secara robotik ini. Nah, mungkin sistemnya tidak kompleks gitu ya, mungkin bisa sederhana tetapi membawa sisi kemanfaatan seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi. Jadi bisa teman-teman identifikasi kira-kira di sekitar teman-teman itu apa sih yang nanti permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan aplikasi robotik ini. Oke, itu pengantar untuk aplikasi robotik. Berikutnya kita akan masuk ke pengenalan untuk sensor dan aktuator. Baik, di subtopik ini, di sensor dan aktuator ini, nanti kita akan berkenalan dulu secara sederhana, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sensor dan aktuator itu.
Dan nanti apa sih kaitannya sensor dan aktuator itu dengan bidang robotik? Oke, jadi untuk layout diskusi kita terkait dengan sensor dan aktuator ini, yang pertama adalah di pendahuluan nanti kita akan berdiskusi tentang sensor dan aktuator dan platform Arduino. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke beberapa contoh piranti sensor dan aktuator yang sering digunakan. Oke, jadi sensor dan aktuator ini secara terminologi, sensor dan aktuator ini termasuk ke dalam device yang disebut sebagai transducer. Nah, apa itu transducer? Jadi transducer itu di dalam bidang elektronika, dia adalah sebuah piranti yang digunakan untuk mengkonversi satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah, di dalam interaksi sebuah sistem kita dengan dunia luar atau real world ya, seperti ini. Di sini saya gambarkan real world-nya itu adalah sebuah physical system ya. Dan ini adalah sistem yang nanti kita buat. Supaya sistem yang kita buat itu bisa berinteraksi dengan dunia nyata atau real world atau physical system, tentunya sistem kita itu membutuhkan sebuah unit ya atau bagian yang nanti bisa memberikan informasi kepada kita apa saja yang terjadi di physical systemnya. Terus dari hasil informasi yang kita peroleh itu selanjutnya kita bisa memberikan sebuah informasi yang nanti diaktualisasikan. Nah, di sini dua fungsi itu secara sederhana kita sebut dia sebagai sensor dan aktuator, di mana sensor ini dia adalah piranti yang berfungsi sebagai input ya. Jadi fungsinya itu adalah kita mendapatkan informasi-informasi atau parameter di dalam real world kita di physical systemnya untuk bisa kita masukkan ke dalam controller atau processor. Karena besaran fisik yang nanti kita peroleh dari real world itu misalnya bisa saja suhu, temperatur, kecepatan, kemudian intensitas cahaya atau yang lainnya. Nah, nanti di sini setelah kita memperoleh informasi-informasi dari physical system kita yang ada di sini, kita olah di sini. Selanjutnya di processing unit kita nanti akan membuat sebuah algoritma, sebuah sistem yang dia berjalan secara otomatis. Jadi kalau nanti kita sudah mendapatkan informasi, kita olah ke dalam sistem kita di processing unit, berikutnya nanti akan dikeluarkan ke dalam sebuah bentuk sinyal yang diaktualisasikan. Nah, fungsi dari pengaktualisasian informasi kita dari hasil pengolahan di sini, di processing unitnya ini, nanti dia akan diproses oleh bagian aktuator. Jadi secara sederhana sensor ini nanti dalam kaitan pembahasan kita nanti kita fungsikan dia sebagai input ya untuk mendapatkan informasi-informasi dari dunia luar ke dalam sistem kita. Sedangkan aktuator ini nanti kita gunakan sebagai fungsi output ya. Jadi mengaktualisasikan sebuah sinyal yang sudah kita olah di sini berdasarkan informasi-informasi yang masuk untuk menjadi sebuah aksi. Nah, aksinya macam-macam nih. Bisa nanti misalnya dari informasi yang dikeluarkan oleh processing unitnya nanti diubah ke dalam sebuah aktuator yang dia akan mempengaruhi parameter dari temperatur. Contohnya misalnya heater gitu ya. Jadi berdasarkan informasi yang masuk, kita olah, kita keluarkan sinyalnya dia ke dalam bentuk besaran fisik yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini kaitan dengan processing unit kita, jadi kalau ini dia besaran fisik yang ada di dalam dunia real world-nya, nanti dia diperoleh dan dimasukkan ke dalam processing unit. Kemudian diolah, hasil pengolahannya ini berupa informasi yang nanti akan diaktualisasikan ke dalam bentuk aktuator. Nah, di aktuator ini dia dari sinyal-sinyal elektriknya akan diubah kembali ke dalam bentuk besaran fisik yang nanti akan mempengaruhi dari real world yang ada di sini. Nah, apa kaitannya sensor dan aktuator ini dengan sistem robotik ya? Jadi dengan adanya sensor dan aktuator ini, nah, sensor ini nanti akan memberikan informasi kepada sistem kita, robot kita misalnya, gitu ya.
untuk mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi di area di sekitar kita. Nah, dari informasi-informasi yang diperoleh dari sensor tentang kondisi di sekitar kita, nanti controller yang ada di processing unit kita itu nanti akan memutuskan kira-kira kalau ada informasi seperti ini apa yang harus saya lakukan. Sehingga nanti robot kita itu memiliki behavioral atau tingkah laku yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan dia bisa dinamis berinteraksi dengan dunia luar yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah contoh kaitan antara sensor dan aktuator dengan beberapa parameter-parameter fisik yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau kita bicara tentang temperatur, gitu, misalnya fisik temperatur yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang bisa kita sebut sebagai sensor yang kita gunakan untuk mengambil informasi dari dunia sekitar kita. Misalnya ada termokopel, ada termistor, ada termostat, atau ada resistive temperature detector. Sensor-sensor yang berkaitan dengan pengukuran untuk temperatur. Nah, untuk output device-nya atau aktuatornya nanti bisa memberikan efek gitu ya terhadap temperatur di sekitar kita. Itu misalnya ada heater ya. Misalnya terlalu dingin, dia ingin panas, nanti aktuatornya bisa kita kendalikan berupa heater. Atau mungkin dia terlalu panas, gitu ya, terlalu panas, kemudian ingin diturunkan suhunya. Nah, yang sederhana, misalnya kita bisa menggunakan fan, ya, yang nanti kita putar dengan kecepatan tertentu untuk memberikan efek pendinginan ke dalam sistem kita. Nah, ini ada beberapa contoh lain yang berkaitan di sini. Terus berikutnya, kalau kita klasifikasikan ya dari sensor itu sendiri, nanti dalam perjalanannya mungkin teman-teman akan mengenal ada beberapa pembagian di sana. Itu seperti ada sensor, ada transducer, dan ada detektor. Nah, ini sebenarnya ketiga jenis ini sama-sama dia bisa memberikan informasi kepada kita. Tapi kalau transducer ini, seperti pembahasan kita di slide sebelumnya, bahwa dia bisa dimasukkan ke dalam jenis sensor maupun aktuator. Nah, mungkin kita fokus dulu ke dua bagian, yaitu sensor dan detektor dulu ya. Di mana detektor ini, dia biasanya fungsinya itu digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan sebuah parameter. Karena dari kata dasarnya adalah detektor, deteksi gitu ya. Kalau yang sensor, itu sebenarnya fungsinya sama dengan detektor. Dia bisa mendeteksi perubahan parameter, tetapi sensor ini nanti dia memiliki fungsi tambahan, yaitu dia bisa mengetahui kuantitas dari perubahan. Jadi misalnya begini, besaran fisik yang ingin kita dapatkan informasinya itu adalah temperatur atau suhu. Kalau detektor itu kaitannya nanti dia itu hanya berkaitan dengan panas atau dingin saja. Tapi kalau sensor, informasi yang diperoleh itu bisa lebih banyak. Selain dia bisa tahu panas atau dingin, dia bisa tahu panasnya seberapa. Nah, mungkin kalau di satuan yang biasa kita dapatkan begitu ya, itu misalnya adalah derajat Celcius gitu ya. Jadi kalau panas, dia panasnya seberapa? Jadi misalnya panasnya dia adalah 27 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, atau 45 derajat Celcius, atau 100 derajat Celcius. Nah, itu informasinya bisa kita peroleh lebih rinci dengan menggunakan sensor. Nah, tentunya nanti dalam pemilihannya kita harus memperhatikan beberapa parameter, misalnya apakah range-nya atau yang lain. Jadi kalau supaya sistem kita bisa lebih lebih user friendly gitu ya, bisa lebih mengikuti perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya, tentunya mungkin nanti di aplikasi kita butuh untuk mengetahui kuantitas perubahannya juga, tidak hanya mengetahui parameternya saja. Oke. Nah, persyaratan dari sebuah sensor dan transducer itu nanti yang berkaitan antara lain adalah sensitivitas. Di mana sensitivitas ini menunjukkan bilangan yang menunjukkan perubahan keluaran dibandingkan dengan perubahan masukan. Jadi misalnya kalau suhunya berubah sekian derajat, nah nanti di sisi informasi yang dikeluarkannya itu berubahnya seberapa. Nah, nanti terkait dengan sensitivitas. Kemudian yang kedua, respon waktu. Respon waktu ini misalnya
kalau besaran fisiknya ini berubah, ya, seberapa cepat dia akan direspon oleh sensor kita. Jadi ini berkaitan dengan nanti pemrosesan informasi di dalam controller kita, di dalam microcontroller kita. Jadi kalau misalnya perubahannya itu di besaran fisiknya ini cepat, apakah dia juga akan cepat berubah juga datanya di dalam keluaran dari sensor yang kita gunakan. Parameter lain mungkin yang nanti perlu kita perhatikan kalau kita memilih sensor begitu ya. Misalnya adalah tentang akurasi. Akurasi ini berkaitan dengan seberapa dekat nilai yang terukur dengan nilai yang sebenarnya. Ada lagi presisi, yaitu seberapa dekat perbedaan nilai saat dilakukan pengulangan pengukuran. Berikutnya ada range. Range ini adalah interval nilai yang dapat diukur. Resolution itu adalah jumlah terkecil dari perubahan yang bisa kita ukur. Berikutnya ada repeatability, yaitu kondisi yang sama apakah dapat diperoleh hasil pengukuran yang sama. Nah, akurasi dan presisi ini kalau kita gambarkan dalam bentuk contoh sebuah bidikan panah gitu ya. Kalau akurasi itu di sini misalnya ya. Ini dia adalah akurat dan presisi. Jadi dia itu nilai hasil pengukurannya itu sesuai dengan nilai mendekati nilai yang sebenarnya. Dan pengulangan pengukurannya itu juga dia mendekati dari nilai yang diinginkan. Kalau yang ini dia adalah inaktif dan tidak presisi. Hasil pengukurannya itu jauh dari. Kalau yang ini ada contoh pengukuran yang tidak akurat, nilai yang jauh dari nilai kan, tapi perulangan pengukurannya itu menentukan. Kalau kita tinjau dari sensor dari jenisnya, berdasarkan energi yang dideteksi atau parameter yang diukur, itu ada beberapa jenis. Ada thermal sensor yang digunakan untuk mengukur besaran temperatur ya. Teman-teman bisa menggunakan ada thermocouple, termometer dan yang lainnya. Ada juga mechanical sensor untuk mengukur perubahan-perubahan mekanik, misalnya pressure sensor, altimeter sensor untuk mengukur ketinggian, atau flow sensor untuk mengukur kecepatan debit dari sebuah cairan. Kemudian ada electrical sensor dengan prinsip ohmmeter, voltmeter, dan galvanometer, dan beberapa jenis sensor lainnya. Kalau berdasarkan dari outputnya, sensor ini kita bisa klasifikasikan dalam dua jenis, yaitu ada analog sensor yang memiliki keluaran analog ya, bisa berupa tegangan, arus, atau besaran lain yang bisa kita turunkan. Misalnya perubahannya nanti sensornya itu berupa outputnya adalah perubahan resistansi atau perubahan besaran yang lain. Yang nanti perlu kita konversi ke dalam bentuk tegangan dan arus sehingga bisa kita proses lebih lanjut. Ada juga digital sensor di mana outputnya ini biasanya adalah logic digital ya. Teman-teman mungkin sudah pernah mengenal ada logic, true, dan false. Terus kemudian kalau antarmukanya, ada juga sekarang dengan perkembangan teknologi yang sudah ada, itu ada beberapa sensor yang outputnya itu tidak lagi hanya analog dan digital, tetapi outputnya itu dia berupa komunikasi. Jadi datanya itu sudah berupa data digital yang sudah siap kita gunakan. Nah, biasanya disebut sebagai smart sensor atau integrated sensor, karena di dalam sensornya itu sendiri itu biasanya sudah dilengkapi dengan controller. Jadi data-datanya sudah bisa tersedia di sana, kita tinggal melakukan proses request atau permintaan data. Nah, salah satu keuntungan kalau kita menggunakan sensor yang sifatnya smart sensor ini atau integrated sensor, itu biasanya dia sudah dilengkapi dengan antarmuka yang standar ya. Ada yang serial, ada I2C dan piranti lainnya, yang biasanya dia mendukung untuk dihubungkan dengan banyak sensor atau multiple device dalam satu microcontroller. Tentunya ini akan menghemat sisi penggunaan penggunaan pin-nya, dan nanti akan memudahkan kita untuk proses integrasi. Ini adalah contoh beberapa sensor yang mungkin teman-teman sudah pernah menjumpai begitu, dan mungkin banyak sekali bisa kita temukan di sekitar kita.
Nah, di sini ada NTC dan PTC, terus kemudian ada LDR, ya. Kemudian ada di sini ada piezo untuk mendeteksi getaran, ada sensor oksigen untuk mendeteksi kadar oksigen dalam udara, ada termokouple untuk mendeteksi temperatur, ada rotary encoder untuk mendeteksi kecepatan, atau mungkin beberapa sensor yang saya sebutkan tadi sebagai smart sensor atau integrated sensor. Jadi di sini ada sensor IMU, misalnya teman-teman ingin nanti membuat robot yang bisa dikendalikan dengan gerakan tangan, gitu ya. Nanti bisa menggunakan salah satunya bantuan IMU ini. Nanti dengan pola tertentu diolah oleh prosesor kita, nanti bisa digunakan untuk mengendalikan robot dari teman-teman yang sudah dibuat. Ada juga di sini ada sensor untuk ultrasonik, ya, bisa digunakan untuk mendeteksi adanya halangan atau rintangan. Ini ada sensor GPS, ya, untuk mendapatkan informasi posisi, ya, longitude dan latitude, kemudian ketinggiannya berapa, ground speed-nya berapa, dan yang lainnya. Kemudian ada sensor pH, mungkin ada yang mau berkreasi di bidang hidroponik, gitu ya, yang butuh informasi. Ini pH-nya berapa sih? Ingin saya kontrol supaya nanti pertumbuhannya tanamannya itu bisa optimal. Sini ada juga sensor yang lain, ada temperatur sensor menggunakan LM35. Mungkin teman-teman sudah banyak yang pernah mencoba jenis sensor ini. Berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang aktuator, ya. Jadi aktuator ini biasanya nanti kita gunakan untuk berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Ya. Sebagai hasil informasinya ini adalah proses-proses yang diolah di dalam mikrokontroler kita. Berdasarkan informasi yang masuk yang kita peroleh dari sensor-sensor yang sudah kita pasang. Nah, berdasarkan media aktuasinya, aktuator ini kita bagi menjadi 3, ya, yang umum kita gunakan. Ada electrical aktuator, ya, yang menggunakan sinyal elektrik sebagai inputnya. Nah, misalnya ada motor, relay, dan solenoid. Kemudian ada pneumatik aktuator yang menggunakan media udara yang terkompresi dengan kompresi tertentu. Udaranya dimampatkan. Terus kemudian ada hidrolik aktuator, di mana dia menggunakan media fluida yang terkompresi, di cairan yang terkompresi dengan tekanan tertentu. Misalnya nanti ada silinder dan yang lainnya. Nah, selain itu kalau di sensor tadi kita mengenal ada namanya smart sensor, gitu ya, karena di dalamnya sudah ada controller sendiri, data sudah diolah dan dikeluarkan dalam bentuk data yang sudah jadi, yang siap kita pakai. Kalau di aktuator juga ada juga yang disebut sebagai smart aktuator, gitu ya. Karena di dalam aktuatornya ini, dia juga sudah dilengkapi dengan beberapa controller, yang fungsinya adalah melakukan monitoring parameter, maupun mengolah informasi feedback, maupun menyediakan fungsi-fungsi yang lain yang ada di situ. Jadi sudah dia all in one, ada aktuator, ada controller, ada juga sensornya di situ, yang nanti semua data-datanya itu bisa kita ambil dari luar. Nah, ini contoh aktuator yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk membangun proyeknya. Gitu. Jadi ini ada, sudah umum mungkin ya, teman-teman sudah pernah tahu semua. Ini adalah relay, yang juga modulnya sekarang sudah bisa diperoleh dengan mudah, dengan harga yang murah. Kemudian ada juga ini motor, mungkin yang berkaitan dengan perpindahan, begitu ya, bisa menggunakan motor ini. Nah, dalam motor DC, kemudian ada motor servo, ya, motor servo. Terus kemudian ada solenoid. Kalau mungkin ada yang ingin membuat smart apa, misalnya smart door lock atau yang lain dengan pengenalan apa, misalnya. Kemudian ada stepper, kemudian ini contoh yang menggunakan hidrolik dan pneumatik. Ini adalah contoh motor, ya. Ini motor secara prinsip sama dengan motor ini, sama-sama motor DC. Tetapi perbedaannya adalah motor ini di dalamnya itu sudah ada mikrokontrolernya sendiri, sudah ada drivernya sendiri. Sehingga kita hanya perlu mengakses motornya ini menggunakan 2 kabel data saja. Jadi kalau misalnya kita menggunakan motor DC ini, kita harus menambahkan rangkaian driver, ya. Entah itu menggunakan IC, menggunakan MOSFET, menggunakan transistor, atau menggunakan relay. Tapi kalau kita menggunakan yang motor ini, nah, driver, sensor, dan lain-lainnya itu sudah dikemas di dalam satu bagian ini.
Jadi kita tahunya motor ini di dalamnya sudah all in one. Ada motornya sendiri, ada drivernya, ada feedback sensornya. Misalnya kita pengen tahu posisinya sekarang di mana sih, itu dia sudah ada di dalam sini. Jadi kita hanya perlu menghubungkannya dengan kabel begitu ya, kabel tertentu. Kemudian kita kendalikan dari microcontroller kita bisa lebih mudah untuk berinteraksi dengan motor ini. Jadi nanti mungkin ada juga beberapa aktuator lain yang bisa digunakan. Ini adalah beberapa contoh bagaimana bentuk dari aktuator yang biasa digunakan. Oke, berikutnya tadi kita sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengenalan sensor dan aktuator. Apa itu sensor, apa itu aktuator, fungsinya apa, terus kemudian contoh-contoh bentuknya seperti apa fisiknya. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang platform Arduino. Platform Arduino ini nanti yang akan kita gunakan khususnya dalam bentuk pemrograman begitu ya, pemrograman yang nanti fungsinya itu dia sebagai otak begitu ya, sebagai otak dari sistem aplikasi robotik kita. Nah, di sana di platform Arduino ini nanti teman-teman akan mengembangkan sebuah algoritma, gitu ya, sebuah prosedur. Kira-kira bagaimana kalau dia mendapatkan informasi dari luar, kita olah sesuai dengan ketentuan kita, terus kemudian nanti dia dikeluarkan dalam bentuk sebuah sinyal tertentu. Nah, sebelum kita bisa memprogram Arduino, kita akan berkenalan dulu nih dengan apa sih platform Arduino itu. Jadi platform Arduino ini dia sebuah hardware begitu ya. Dia berupa sebuah single chip komputer ya. Punya komputer dalam bentuk mini yang berbasis microcontroller dari keluarga AVR, ARM maupun FPGA. Jadi kalau di awal-awalnya dulu di Arduino itu microcontrollernya itu kebanyakan adalah microcontroller dari keluarga AVR. Karena waktu itu microcontroller dari keluarga AVR ini cukup banyak beredar di pasaran. Tapi sekarang mungkin kita bisa jumpai ada beberapa buat Arduino yang mendukung microcontroller yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari platform Arduino gitu ya. Jadi ini ada contoh Arduino Nano. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan atau memakai microcontroller jenis ini. Di mana yang ditawarkan di sini adalah open source hardware, open source software, dan komunitas. Jadi Arduino itu sebenarnya tidak hanya software saja, tidak hanya hardware saja yang berupa sebuah minimum sistem microcontroller. Tetapi lebih dari itu, Arduino ini dia adalah sebuah platform yang terdiri dari hardware itu sendiri, IDE pemrograman, dan sebuah komunitas, di mana ketiga-tiganya ini tergabung menjadi sebuah bagian yang kita sebut sebagai platform Arduino. Nah, Arduino ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk orang-orang yang punya basic engineering saja, gitu ya. Jadi dia itu awalnya didesain untuk orang-orang yang memang punya ketertarikan atau punya minat, begitu ya, di dalam bidang engineering ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti cek di websitenya Arduino, jadi Arduino itu didesain untuk ini, ada desainer, hobis, dan siapapun saja yang tertarik gitu ya dengan interaksi antara objek dan environment di sekitarnya. Jadi kalau teman-teman lihat di Arduino ini, yang dulu mungkin stigmanya adalah memprogram microcontroller itu adalah sesuatu yang susah ya, harus belajar dengan ilmu-ilmu tertentu dulu gitu ya. Tapi dengan adanya Arduino ini, dia menawarkan platform yang lebih simpel dan sederhana. Jadi orang yang mungkin tidak ada basic engineering pun dia bisa menggunakan Arduino ini, ya. Karena pemrogramannya dibuat sederhana, dia juga didukung dengan beberapa fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan sebagai user. Jadi kalau saya sampaikan tadi bahwa Arduino itu adalah sebuah platform di mana di dalamnya itu ada hardware, ada programming environment, dan ada komunitasnya. Jadi kalau teman-teman kesulitan memprogram Arduino gitu ya, tutorialnya cukup banyak sekarang di internet.
kalau mungkin menghadapi kendala, ada juga komunitas yang siap membantu teman-teman kalau ada kendala. Tentunya nanti melalui proses diskusi dengan para maker atau developer lain di dalam grup Arduino. Jadi jangan khawatir teman-teman tidak bisa memprogram microcontroller gitu ya. Nanti di sini kita akan coba belajar bersama, berdiskusi bagaimana kita mengawali cara menggunakan platform Arduino ini untuk memprogram microcontroller kita. Sebelum nanti teman-teman akan membuat sebuah aplikasi yang sudah teman-teman rancang, yang nanti akan diwujudkan ke dalam sebuah bentuk aplikasi yang siap digunakan. Nah, fitur yang ditawarkan di platform Arduino ini adalah satu, dia ini sifatnya adalah multi platform gitu ya. Jadi teman-teman bisa memprogram Arduino ini di Windows, bisa ada yang terbiasa di Linux, bisa mungkin ada yang terbiasa di Mac OS juga bisa. Jadi programnya itu dia adalah kompatibel, bisa dibuka di Windows, bisa dibuka di Linux, dan juga bisa dibuka di Mac. Terus kemudian hardware-nya pilihannya banyak sekali, bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya. Terus kemudian software-nya ini juga open source, bisa di-download bebas tanpa lisensi begitu ya, tanpa teman-teman harus beli dulu. Bisa nanti di-download di websitenya, disesuaikan dengan jenis platform yang digunakan. Kemudian dukungan hardware-nya cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi teman-teman tidak perlu merasa kesulitan begitu ya untuk berinteraksi dengan Arduino. Terus kemudian salah satunya adalah adanya komunitas ya, yang memang dia mengembangkan Arduino. Jadi di situ teman-teman misalnya ada sensor-sensor baru yang keluar, yang mungkin nanti sekarang sedang menjadi tren gitu ya. Nanti kalau mungkin kita mengalami kesulitan untuk memprogramnya, nanti biasanya di dalam komunitas ini kita juga bisa memperoleh contoh-contoh program yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Ini contoh hardware yang bisa dipakai, cukup banyak sekali, dan ini mungkin sekarang sudah update lebih banyak lagi dari ini, yang nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pemrograman Arduino. Jadi kalau nanti kita akan melakukan pemrograman Arduino, yang perlu kita siapkan, salah satu hal yang pertama itu adalah kita melakukan instalasi software Arduino-nya. Nah, software Arduino ini tersedianya banyak sekali pilihan. Ada yang sistemnya online, begitu ya. Ada yang sistemnya adalah install, jadi kita install di dalam drive kita. Ada juga yang sifatnya adalah executable. Nantinya kalau executable ini, dia tidak perlu kita install, karena bentuknya sudah Excel, langsung bisa kita jalankan. Ada juga menyediakan source code yang sistemnya adalah custom, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Tapi supaya sama, begitu, nanti di dalam penggunaannya, kita nanti menggunakan yang install IDE saja. Karena kalau menggunakan yang online IDE, nanti teman-teman harus terkoneksi terus dengan internet. Tapi kalau menggunakan yang install IDE, itu seperti software-software yang diinstal pada umumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh tampilan dari IDE Arduino-nya ya, di sini. Nah, untuk tipe software-nya banyak sekali yang bisa kita gunakan. Silakan, mungkin ada teman-teman yang prefer menggunakan OS Windows, silakan. Ada yang menggunakan Linux, bisa juga tersedia ada yang menggunakan macOS. Nah, kalau teman-teman ingin berinteraksi lebih lanjut dengan Arduino, itu bisa join di forumnya, gitu ya. Nanti di sana banyak sekali yang update kira-kira apa saja perkembangan Arduino yang ada sekarang. Kalau mungkin teman-teman mengalami kendala saat berinteraksi dengan Arduino, misalnya ada kesulitan berinteraksi dengan device sensor yang ada sekarang, itu bisa di-post di sini. Nanti akan banyak sekali teman-teman maker atau developer yang akan berdiskusi untuk memberikan saran-saran penyelesaian dari permasalahan yang teman-teman hadapi. Sedangkan untuk bahasa pemrogramannya sendiri, di IDE-nya itu dia mendukung bahasa pemrograman C dan C++. Tapi nanti dalam banyak library yang kita gunakan, itu bahasanya adalah menggunakan bahasa C++. Nah, apa itu library? Jadi library ini dia adalah semacam kayak paket gitu ya, paket yang menyediakan fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan
untuk memudahkan kita dalam berinteraksi dengan device-device di luar Arduino-nya. Jadi misalnya kita akan berinteraksi dengan sensor atau berinteraksi dengan aktuator, kita bisa lebih mudah menggunakan library ini. Jadi kita tidak perlu memprogram dari nol. Kita bisa sistemnya itu menggabung-gabungkan. Jadi misalnya kita punya library ini, library sensor ini, library aktuator ini, kita bisa mengambil fungsi-fungsi yang nanti kita perlukan. Nah, nanti fungsi-fungsi yang lebih detailnya itu akan ditangani oleh library-nya. Jadi nanti memprogramnya itu teman-teman tidak perlu memprogram dari nol, gitu ya. Jadi bisa menggunakan atau dikembangkan dari contoh-contoh program yang sudah ada. Nah, ini adalah contoh dari board Arduino ya, yang menggunakan Arduino Mega 2560. Di mana di sini di pin out Arduino-nya ini ada banyak sekali pin yang nanti bisa kita gunakan. Ada digital I/O, analog I/O, communication I/O, dan power pin. Nah, nanti digital I/O, analog I/O, dan communication I/O nanti ini yang nanti akan kita gunakan untuk berinteraksi dengan sensor-sensor yang kita gunakan atau aktuator yang akan kita gunakan dalam aplikasi kita. Nah, tentunya nanti dalam mengakses masing-masing digital I/O dan analog I/O ini nanti tentunya kita harus memperhatikan kira-kira dari device-device kita yang akan kita hubungkan itu nanti seperti apa kebutuhannya. Apakah dia membutuhkan yang jenis digital I/O, analog I/O, atau yang menggunakan communication I/O. Jadi nanti kita perlu lihat dulu detail dari device yang. Nah, untuk struktur programnya, secara umum di dalam program Arduino itu nanti terdapat dua bagian, ya, yaitu bagian setup dan bagian loop. Di mana bagian setup ini adalah bagian yang akan dieksekusi sekali saja. Sedangkan bagian loop ini adalah bagian yang nanti dia akan dieksekusi secara terus-menerus. Nah, bagaimana kita melakukan pemrograman board Arduino ya? Jadi kalau nanti kita sudah punya board Arduino-nya, kita akan melakukan pemrograman, nanti ada beberapa bagian yang perlu kita konfigurasikan terlebih dahulu. Sehingga nanti kita memastikan bahwa IDE kita itu sudah siap digunakan untuk memprogram board Arduino yang nanti akan kita gunakan. Oke, mungkin saya coba tunjukkan dulu ya contoh tampilan dari Arduino IDE. Oke, untuk Arduino IDE yang saya share apakah sudah tampil di layarnya teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Nah, contoh dari aplikasi bawaan dari Arduino gitu ya. Jadi misalnya begini, kita buka saja dari awal gitu ya. Dari Arduino-nya. Oke. Jadi ini adalah tampilan interface dari Arduino IDE. Di mana di sini nanti hal yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melakukan setup ya, setup dari board yang nanti akan kita gunakan. Jadi Arduino IDE ini adalah nanti software yang akan kita gunakan dalam dua pertemuan kita selanjutnya dan pertemuan berikutnya itu untuk melakukan pemrograman di dalam modul microcontroller kita. Nanti kita menggunakan modul ESP32. Nah, nanti mungkin kalau saat ini ada teman-teman yang mungkin belum melakukan instalasi software Arduino IDE-nya, nanti bisa download dulu di websitenya Arduino begitu ya, untuk dilakukan instalasi dari softwarenya. Nah, untuk yang saya gunakan sekarang ini adalah versi yang 18.13. Kalau mungkin teman-teman cek di websitenya sekarang, mungkin versinya sudah lebih tinggi dari ini. Nah, ini di sini kita contohkan ada banyak sekali contoh-contoh program ya yang tersedia, mulai dari yang paling simpel maupun yang sudah berkaitan dengan interaksi beberapa sensor dan aktuator. Nah, di sini nanti kita akan diberikan kemudahan untuk menggunakan
software di sini. Ya. Misalnya di sini ada Endi contoh. belum terlihat Pak Endi. Oh, belum terlihat. Oke, sebentar. Saya share screen saja kali. Sebentar. Saya share full screen saja. Oke, sudah tampil? Ya, Pak. Ya, oke. Maaf tadi saya tidak cek, mungkin tadi yang saya share di PPT saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah contoh tampilan Arduino IDE-nya yang nanti bisa kita gunakan. Nah, di sini contoh programnya cukup banyak yang nanti bisa kita pakai gitu ya. Di sini ada misalnya ada sensor. Ini ada contohnya sensor ADXL ini untuk IMU ya, Inertial Measurement Unit. Jadi kita tidak perlu memprogram dari awal, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang sudah ada di sini. Nah, ini cukup banyak. Misalnya ini kemarin saya coba download ada sensor BMP 085 ini untuk mendeteksi tekanan udara dan nanti bisa kita turunkan menjadi altitude atau ketinggian. Terus kemudian ada misalnya untuk display begitu ya. Terus kemudian ada contoh-contoh lain yang nanti bisa kita gunakan. Nah, di sini di Arduino IDE ini nanti hal yang perlu kita lakukan ya di sini kita nanti perlu mengkonfigurasikan penggunaan dari board kita. Jadi di sini misalnya saya menggunakan Arduino Mega 2560 ya. Nanti berarti kita pilih jenis boardnya. Kalau nanti ingin menggunakan board yang lain, teman-teman bisa pilih yang ada di sini. Karena ini adalah board-board yang dari keluarga AVR. Kalau yang ini contohnya yang menggunakan ESP32 yang nanti kita pakai. Nah, untuk teman-teman di sini software Arduino IDE-nya apakah sudah diinstal di komputer masing-masing? Sudah Pak. Belum Pak. Belum. Apakah ada yang belum? Apakah ada yang belum? Dari program. Sudah Pak, sudah. Belum Pak. Saya belum Pak. Ya, oke. Saya ada Pak. Saya ada. Sudah Pak, sudah Pak. Oh. Saya siapa? Aman, aman. Aman ya? Aman. Belum Pak. Pak Hadi, nggak kedengaran suaranya Pak Hadi. Oh iya. Saya ada Pak di program. Ya. Oke, jadi kalau nanti ada teman-teman yang belum melakukan instalasi software, gitu ya, nanti bisa download di sini, masuk ke websitenya arduino.cc. Nah, di software ini sekarang sudah 1.8.15. Nah, di sini ada master software-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan software-software yang di sini. Misalnya kalau teman-teman menggunakan apa ya? OS-nya adalah Windows begitu ya. Nah, bisa dipilih yang ini ya. Yang Windows. Kalau ada yang menggunakan Linux ya, bisa dipilih yang ini. Ada yang 32 bit dan 64 bit. Kalau ada yang menggunakan macOS, bisa download yang ini. Jadi karena dia multiplatform, teman-teman bisa menyesuaikan dengan operating system yang digunakan saat ini. Oke, jadi mungkin untuk materi kita hari ini, mungkin saya cukupkan di sini dulu ya. Saya minta bantuannya, teman-teman pastikan di komputer masing-masing itu sudah dilakukan instalasi software Arduino IDE. Ya. Arduino IDE. Nanti kalau mungkin ada yang mengalami kesulitan bagaimana cara installnya dan memastikan bahwa IDE-nya sudah bisa digunakan, nanti saya akan share panduan instalasi dan pengecekannya ke panitia ya, nanti ke Pak Ardin atau tim panitia yang lain nanti bisa dibantu untuk di-share ke teman-teman. Jadi ya, di minggu depan di pertemuan kita kedua kita sudah fokus untuk menggunakan Arduino IDE dengan beberapa contoh software beberapa contoh program yang nanti Downloadnya gimana Pak? Downloadnya? Jadi mungkin itu dulu untuk materi kita di kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada diskusi atau
Alhamdulillah. Kami persilakan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih Pak Hadi. Sekali materinya. Monggo para peserta untuk camp kreatif siswa SMK Indonesia, apabila ada pertanyaan, monggo silakan. Monitor. Kemudian silakan ditanyakan ke narasumber langsung. Kemudian untuk selanjutnya link presensi saya share di grup. Untuk nanti mohon untuk masing-masing tim mengisi. Oke. Sudah saya share di grup. Oke, siap Pak. Pun. Monggo kalau ada pertanyaan langsung berinteraksi aja dengan narasumbernya biar lebih jelas ya Pak Edi. Itu Arduino-nya gimana Pak? Arduino gimana maksudnya? Ini udah disetting Pak. Ini punya. Ini contoh Arduino udah setting Pak. Oke. Ya mungkin tadi kan ada beberapa teman-teman ya yang mungkin belum install. Jadi di kesempatan kali ini saya minta mungkin teman-teman menyiapkan dulu. Nah nanti kita akan mulai memprogramnya nanti di pertemuan kita yang berikutnya ya. Ini udah program Pak ini. Ya, saya sudah terlihat fungsi blinknya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan mungkin. Saya mau tanya. Ya. Yang saya lihat dari video tadi tentang itu adalah hal-hal yang bisa menggantikan tugas-tugas manusia. Nah, di sini juga kan ada KKSI IOT. Lalu apa bedanya dengan IOT, Pak? Ya, benar. Bedanya dengan aplikasi IoT Pak, dengan robotik yang sekarang. Pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu apa bedanya topik IoT dengan robotik begitu ya? Ya, karena di robotik ada IoT-nya Pak. Ya. Jadi begini, kalau di topik yang IoT yang di topik KKSI yang IoT lainnya itu memang dia full di IoT begitu ya. Jadi misalnya aplikasinya itu langsung spesifik, misalnya ada di smart school, kemudian ada smart agriculture dan lain-lain. Tapi kalau di robotik ini, IoT itu hanya kita gunakan sebagai tools pembantu saja, artinya fitur begitu ya. Tapi intinya itu dia tetap ada di robotik ya. Jadi ada interaksi antara dunia luar dengan menggunakan sensor dan interaksi dari prosesor kita ke dalam dunia real menggunakan aktuator. Jadi dua sisi itu nanti akan tetap ada. Nah, IoT itu kita tambahkan supaya aplikasi robotik kita ini lebih user friendly begitu ya. Jadi interaksinya ke user yang lain itu bisa lebih interaktif. Ya. Jadi tetap core utama kita itu tetap berada di interaksi antara sensor dan aktuator membentuk sebuah aplikasi robotik. Nah, IoT ini hanya fitur tambahan saja, gitu. Karena kan seiring dengan perkembangan yang seperti yang kita sampaikan di slide saya tadi tentang revolusi industri, itu kan IoT itu kan menjadi salah satu teknologi yang mendukung revolusi industri 4.0. Jadi maksud kami menambahkan IoT di dalam aplikasi robotik ini adalah menambahkan fitur ke aplikasi robotik yang teman-teman buat tadi. Misalnya teman-teman nih mau membuat robot untuk trash bin tadi yang sampah gitu. Nah, mungkin misalnya trash bin-nya nanti kita letakkan di bandara begitu. Nah, mungkin petugas di bandaranya pengen tahu nih, oh posisi robotnya sekarang di mana? Ya, di mana nih? Posisinya di sebelah mana? Baterainya masih berapa persen nih? Terus kemudian sampahnya sudah penuh apa belum? Nah, kalau kita harus langsung datang ke tempatnya situ kan susah ya. Bisa jadi nanti satunya di terminal 1, satunya di terminal 2, kan jauh. Nah, nanti dengan mengaplikasikan IoT ini ke dalam sistem aplikasi robotik kita bisa mengendalikannya jarak jauh. Bisa lihat, oh ini baterainya sudah tinggal 10% nih. Dia butuh dicas nih, misalnya. Nanti diperintahkan, ayo kembali ke dalam ruangannya untuk dicas dulu. Terus kemudian dicek, oh ini sampahnya sudah mau penuh nih, waktunya untuk dibuang, misalnya seperti itu. Jadi IoT di sini itu hanya sebagai
fitur pelengkap ya dari aplikasi robotik yang nanti akan teman-teman kembangkan. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada feedback, silakan. Bagaimana itu penjelasannya? Tadi yang bertanya Ya Pak, sudah paham. sudah paham ya? Ya, jadi harapannya nanti aplikasi robotiknya teman-teman itu bisa lebih interaktif gitu ya dengan lingkungan sekitar gitu. Nanti kan sudah ada sensor nih, sudah ada aktuator. Nanti kan dia membentuk aplikasi yang pengen teman-teman buat. Nah, supaya ini ada nilai lebihnya, ini kita tambahkan IoT. Jadi nanti teman-teman bisa lebih leluasa untuk mengembangkan aplikasi robotiknya mengikuti perkembangan yang ada saat ini. Permisi Pak, mau tanya terakhir Pak. Ya, silakan Mbak. Kalau nanti di bagian data struktur itu alurnya bagaimana Pak? Data struktur maksudnya seperti apa ya? Mungkin Yang saya pernah baca katanya data struktur bisa diisi untuk supaya program mengenali mungkin gambar sampah atau gambar orang mau membuang sampah untuk nanti dilanjutkan ke jalannya robot. Oh, begitu. Oke. Jadi begini, kalau mungkin aplikasinya itu berarti ada semacam deteksi objek mungkin ya. Iya, Ya, Pak. ya. Nah, itu nanti kalau di ESP32, seingat saya itu ada versi ESP32 yang support kamera juga. Ada sana namanya ESP32 Cam. Nah, di situ nanti teman-teman bisa masukkan, sudah ada library-nya seingat saya, dimasukkan ke dalam ESP-nya. Nanti dia bisa digunakan untuk membantu mendeteksi. Nah, nanti biasanya untuk mendeteksi objek itu ada prosedur untuk training. Jadi dia dilatih dulu gitu ya. Oh, ini sampah atau bukan, ini objek, misalnya bentuknya bola atau bentuknya kotak. Gitu. Jadi nanti bisa dipakai di situ, tetapi artinya ada prosedur tambahan begitu ya. Karena mungkin besok yang akan kita bahas ini adalah ESP secara umum. Kalau yang seperti yang ditanyakan oleh saudara Alfian ya tadi ya. Iya, Pak. Ya, kan sudah spesifik ke aplikasi ya. Maskernya pakai filter. Ada prosedur tambahan begitu. Bagaimana? Mungkin ada feedback? Mas Alfian. Halo. Iya, Pak. Maaf Pak, ulangi Pak. Diulangi Pak Hadi. Oke. Iya Pak. Jadi begini ya. Penjelasannya pertanyaannya barusan aja Pak. Iya. Oke, jadi begini, kalau yang untuk fungsinya Mas Alfian itu kan sudah spesifik begitu ya. Dia sudah sampai bisa mengenali objek tertentu. Nah, itu kalau menggunakan ESP32 seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa memungkinkan, tetapi harus ada prosedur tambahan. Karena di modul ESP yang kami sampaikan kemarin melalui PJ panitia begitu ya. Itu kan ESP Development Kit yang umum. Jadi dia kan tidak ada kameranya kan ya. Iya. Apalagi kan aplikasinya Mas Alfian ini kan butuh kamera untuk mendeteksi misalnya, melihat ini objeknya sesuai atau tidak. Nah, tentunya nanti harus menambahkan device tambahan kamera atau menggunakan modul ESP32 yang sudah support kamera. Misalnya pakai ESP32 Cam. Nah, itu dia sudah ada kameranya di situ. Tapi kalau tetap menggunakan ESP32 yang seperti yang kami sampaikan kemarin, itu berarti harus menambahkan kamera sendiri di luar. Gitu. Nah, bagaimana cara nanti mengaksesnya? Itu ada prosedur-prosedur tambahannya. Karena di situ sudah ada interface untuk sensornya, kamera. Jadi tidak bisa misalnya kita program menggunakan seperti Arduino digital red gitu, tidak bisa karena untuk interaksi dengan kameranya kan sudah beda. Artinya ada langkah-langkah tambahan yang perlu dilakukan supaya nanti programnya Mas Alfian itu bisa mengambil informasi dari kameranya, mengklasifikasikannya apakah itu termasuk sampah atau tidak. Kalau memungkinkan atau tidak memungkinkan, tetapi ada prosedur tambahannya yang perlu dilakukan. Gitu. Ya, nanti mungkin nanti coba kita cari referensinya ya nanti
Nanti mungkin kita bisa sedikit bahas di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Jadi bagaimana Mas Alfian? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, berikutnya untuk Mas Andi, silakan. Dari SMK 1. Halo Mas Andi. Mas Adi, maaf. Oke, berikutnya Mas Nur Saiful. Silakan. Misalkan tadi kan untuk mendeteksi dari gerak, makanya biasanya mendeteksi benda, algoritma convolutional neural network dari deep learning itu dari bangsa dan Mohon maaf, Mas yang Nur. lainnya untuk computing ya Pak. Halo, Mas Nur Ya, Saiful. halo Pak. Suaranya tadi kurang Ya, Pak. jelas, mohon diulangi ya. Untuk yang Ya, kan pertanyaannya. hasil dari kamera Atau ditulis di chat aja enggak apa-apa, Mas. Ya, boleh di chat. Kelihatannya gangguan jaringan, Pak. saya lanjutkan. Ya. Untuk yang tadi, untuk mendeteksi benda yang lewat kamera itu kan menggunakan teknik salah satu machine learning, deep learning, convolutional neural network, yang untuk tambahan bahannya untuk mendeteksi itu kan butuh computing. Raspberry itu mendukung ya Pak untuk itu. Computing itu. Oke. Itu kan pakai computing Raspberry atau yang lain lah. Dan sumber daya untuk sensor dan motor apakah menyatu dengan Arduino atau terpisah? Untuk Pak Andi. Ya, oke. Agak terputus Pak tadi mungkin, tapi ada 2 poin ya yang mungkin saya dapatkan dari pertanyaannya Mas Nur Saiful Ahmad ya mungkin ini. Jadi yang pertama, kalau mau memproses menggunakan deep learning atau machine learning atau yang lain, kalau mau misalnya menggunakan bantuan Raspi bisa. Apalagi sekarang kan Raspberry Pi yang baru itu kan kemampuannya juga sudah cukup meningkat ya. Ada misalnya RAM-nya dia sudah ada yang 8 GB, sudah ada dual prosesor dan lain-lain. Itu bisa, tapi ya kita harus gini, kalau mau dipindah ke Raspi begitu ya, supaya nanti mungkin aplikasi pengklasifikasian dari sampahnya itu bisa lebih presisi begitu ya. Ya berarti nanti kita harus menambahkan metode deteksinya di Raspi-nya kalau mau dipindah di Raspi. Kalau misalnya seperti aplikasinya Mas Alfian tadi pengen di ESP saja, ya mungkin nanti hasil deteksinya tidak sebagus yang di Raspi begitu ya. Karena kan secara kemampuan computingnya kan lebih besar Raspi dibandingkan dengan ESP. Jadi yang ESP tadi bisa, tetapi mungkin ada beberapa keterbatasan karena terkait dengan resource-nya juga. Kalau misalnya dengan aplikasi yang dibuat seperti Mas Nur Saiful tadi, mau dipindahkan ke Raspberry, bisa saja. Tapi kan kalau Raspberry, berarti dia juga harus ada kameranya juga nih ya. Karena kan Raspberry kan default board-nya kan tidak ada kameranya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mencari library, karena kalau untuk Raspberry kemungkinan untuk metode deteksinya itu akan lebih banyak ya. Lebih banyak pilihannya dibandingkan kalau yang khusus untuk modul-modul embedded yang low speed seperti mungkin Arduino atau menggunakan yang ESP. Tapi kalau yang Raspberry mestinya lebih banyak pilihannya dibandingkan untuk yang low speed processor. Yang kedua, untuk catu daya. Untuk catu daya kalau memang nanti dalam sistemnya itu sudah terintegrasi antara motor, sensor, dan kemudian Raspi atau ESP begitu ya. Power supply-nya bisa jadi satu, tetapi biasanya untuk yang khusus motor itu nanti kita perlu tambahkan rangkaian filter ya supaya nanti waktu motornya itu bergerak gitu ya. Biasanya kalau bergerak itu kan ada arus yang mengalir lebih besar. Nah, itu perlu kita antisipasi supaya tidak membuat controller kita itu restart. Karena biasanya kalau arusnya dia ditarik cukup besar oleh motor, itu mungkin motornya punya speed atau torsi yang besar, itu berarti kita harus memperhatikan kebutuhan arusnya berapa. Kalau
sensor itu biasanya bisa langsung kita ambilkan dari modul kontrolernya. Asalkan kebutuhan tegangan sensornya itu sesuai. Misalnya kalau kita menggunakan ESP32 itu kan ada satu tegangan 5 volt dan 3,3. Nah, sensor kita butuhnya berapa nih? Kalau sensor kita butuhnya 5 atau 3,3, kita bisa ambilkan dari situ. Tapi kalau misalnya sensornya menggunakan yang industrial, misalnya yang 24 volt, ya berarti kita harus menambahkan supply dulu di luar. Jadi tidak bisa mengambil langsung dari modul controller kita. Jadi kita perlu nanti observasi dulu kira-kira sensor yang mau kita hubungkan itu seperti apa. Dia butuh tegangan berapa, arusnya berapa. Sehingga nanti kita bisa memutuskan apakah power supply-nya itu bisa kita ambil langsung dari controller kita atau kita membutuhkan supply dari luar. Kira-kira seperti itu untuk gambaran. Mungkin satu lagi ini ya Pak, ini yang mau bertanya, satu lagi yang terakhir ya, mungkin ya karena waktunya kita sudah mau habis. Mungkin siapa? Oke, Muhammad Aksan, silakan. Kita beri kesempatan. Ya Pak. Oke, yang terakhir Terdengar ya? Terdengar? Terdengar ya, silakan. Misal Pak, kita ada proyek penghitung debit air. Nah, itu kan pasti akan mengirim data ke website atau ya website per menit atau per jam. Nah, pasti di website itu kan ada desainnya atau Pak? Ya. Nah, apakah akan dibimbing untuk proses desain HTML atau yang lainnya itu? Oke. Baik, saya langsung jawab ya Pak. Ya, silakan Pak. Apa? Oke, kalau sistemnya ingin ditampilkan dalam web base begitu ya, website. Nah, untuk di pertemuan KKSI ini kita tidak membimbing sampai ke website ya. Jadi untuk monitoring jarak jauhnya kita nanti menggunakan contoh yang paling simpel, yaitu menggunakan Blink ya. Kalau Blink itu bisa langsung dibuka di HP, dia bisa monitoring real time begitu ya dengan jeda waktu tertentu. Tapi memang dia harus terkoneksi dengan jaringan internet. Dia bisa jarak jauh, tetapi ya dia harus membutuhkan jaringan internet. Tapi kalau membutuhkan desain menggunakan website, ya berarti kalau nanti misalnya ya di tugas akhirnya, di proyek yang mau diangkat itu ada interface website-nya, berarti website-nya harus belajar otodidak ya. Kita hanya mengajarkan bagaimana kita mempassing datanya ke jaringan internetnya saja. Ya, tapi mungkin nanti gini, kalau kita sudah masuk ke Blink, kita coba tunjukkan fiturnya ya. Nah, mungkin dari aplikasi yang mau dibuat oleh Mas Aksan itu mungkin sudah cukup menggunakan Blink saja, gitu. Atau memang kebutuhannya harus menggunakan web. Nah, sebenarnya ada salah satu contoh lagi kalau kita menggunakan MQTT ya. MQTT itu salah satu protokol yang sekarang juga banyak dipakai di IoT. Itu jadi ada servernya. Ada servernya yang nanti datanya itu bisa kita ambil. Nah, tinggal nanti ngambilnya itu apakah menggunakan aplikasi atau menggunakan website yang dibangun sendiri. Tapi mungkin nanti saya tunjukkan gambarannya saja ya. Mungkin nanti kalau koneksinya ke websitenya nanti mungkin bisa dicari tutorialnya otodidak di internet. Mungkin nanti saya hanya share referensinya saja. Karena topik pembahasan kita di kesempatan ini itu tidak sampai ke desain. Ya, baik Pak, makasih. Nah, cukup ya Pak Indi ya. Karena waktunya sudah selesai. Baik Pak, mungkin gitu saja Pak, kalau ada yang tanya, mungkin nanti bisa dikolek saja di grup Pak, nanti ya. di ke saya, enggak apa-apa. Ya, nanti dari jawaban dari Pak Indi, nanti saya share kepada yang menanyakan hal seperti itu. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak Indi. Oke. Kemudian untuk para peserta, monggo silakan untuk mengisi absensi. Kemudian untuk di situ kan di fitur ada foto, silakan foto bersama ketika Anda melakukan Zoom secara bersama. Rekan sendiri, monggo di screenshot aja, tidak masalah. Demikian dari kami, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Monggo Pak Hedi. Oke. Baik, oke. Teman-teman terima kasih atas kesempatannya di kesempatan kali ini ya. Jadi saya minta bantuan
di pertemuan kita yang kedua di hari Kamis, itu teman-teman pastikan sudah menginstal software APBD-nya. Ya, nanti untuk prosedur bagaimana install dan pengecekannya nanti saya akan kirim tutorial singkatnya nanti lewat panitia, nanti di-share di grupnya teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya di hari ini. Saya mohon maaf kalau mungkin tadi dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Tetap semangat semuanya. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.